Kenan tertegun, menatap pria berdarah dingin di depannya. Suatu hari aku akan memastikan untuk tidak menyinggungmu, katanya sambil bercanda. Omong-omong, apakah Elisa menerima perjanjian untuk sewa rahim? Jika ia menyetujuinya, sebenarnya itu adalah cara paling mudah untuk mengusir mantan suaminya. Kelvin menggeleng. Dia menolaknya tanpa keraguan. Kenan menahan tawa, namun dia menyembunyikannya di balik telapak tangan yang menutup mulutnya. Ini adalah sejarah penting baginya. Seorang Kelvin yang terhormat mendapatkan penolakan dari seorang wanita. Apa yang kamu tertawakan? Kenan menggeleng. Tidak, aku tidak menertawakanmu. Kelvin menatap temannya itu dengan tatapan belati. Kau sudah mendapatkan anggurmu, bukan? Jadi pulanglah. Kenan mengangguk dan segera melarikan diri sebelum wine yang baru saja ia dapatkan akan diambil kembali oleh pria kejam di depannya. Saat di lift, ia diam-diam mengirim pesan ke grup obrolan yang baru saja ia buat. Anggotanya terdiri dari Zachary yang merupakan seorang dokter dan Michael yang merupakan artis. Zachary, Michael, Kelvin, dan Kenan adalah 4 pria yang telah bersahabat sejak kecil dan berasal dari keluarga ternama di kota ini. Michael, kenapa kamu membuat grup obrolan lagi namun meninggalkan Kelvin? Apakah kalian bertengkar? Tidak, tapi aku akan membagi sesuatu yang penting untuk kalian ketahui. Untuk pertama kali dalam sejarah, Kelvin ditolak oleh wanita. Tidak mungkin, aku lebih percaya gajah bisa terbang daripada ada seorang wanita yang menolak Kelvin. Aku berbicara yang sebenarnya. Lalu ada hal lucu lagi. Kelvin membuat kontrak tertulis untuk membuat wanita itu menyewakan rahim untuk melahirkan anaknya. Namun ia gagal total. Dia pasti wanita yang keren dan langka karena menolak memiliki keturunan yang akan mewarisi bisnis Kelvin. Apa kau tahu yang lebih mencengangkan lagi? Wanita itu adalah janda cerai. Apakah kamu mabuk? Kamu berbicara omong kosong, balas Zachary yang baru saja menyelesaikan operasi dan membaca obrolan grup terbaru di ponselnya. Aku bersumpah yang kubilang adalah kebenaran. Jika aku berbohong, maka aku akan menjadi biarawan. Grup obrolan menjadi hening untuk waktu yang lama. Kenan tahu dua temannya itu pasti tercengang dan kehilangan kata-kata. Cepatlah kembali ke Canberra jika ingin menjadi saksi sejarah gelap Kelvin. 2 minggu lagi proses pembuatan filmku selesai. Aku akan segera kembali. Bagaimana denganmu, Zachary? Aku memang akan kembali, tapi tidak untuk Kelvin. Zachary selalu menjadi pria pendiam yang tidak tertarik dengan gosip. Sore hari Elisa kembali dari kantor dan turun di depan apartemen Pasifik. Ia tiba-tiba dikejutkan dengan Arkah yang sudah ada di depan gedung apartemen. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Elisa setelah pulih dari kepanikan. Ia tidak menduga Arka akan begitu cepat mendapatkan informasi tempat tinggalnya. Elisa diam-diam merasa beruntung karena memiliki tempat tinggal kamuflase di apartemen ini. Jika sampai tempat tinggal aslinya di Atlantik diketahui, maka akan sulit menyembunyikan Efren dari Kelvin atau Arkah yang dulu ingin melenyapkan Efren saat masih dalam kandungan. Elisa, bisakah kita bicara baik-baik? Elisa merenung sejenak. Ia harus membersihkan situasi antara Arka dan membuat semuanya jelas, atau pria ini akan terus muncul lagi di masa depan. Baiklah, mari kita berbicara di sana, kata Elisa sambil menunjuk ke arah kafe di samping apartemen.
Dua orang itu berjalan bersama menuju kafe, namun Elisa selalu berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan Arka. Hal itu membuat hari Arka merasa pahit. Dulu, wanita ini selalu tersenyum hangat dan menempel padanya dengan manja, tapi kini ia telah berubah menjadi wanita yang sangat berbeda. Saat mereka sampai di kafe, Arka pergi memesan minuman dan kue, sementara Elisa sudah duduk. Aku membelikanmu mochaccino dan juga kue almond kesukaanmu, kata Arka memberikan dua pesanan tadi tepat di depan meja Elisa. Terima kasih, tapi aku sudah tidak lagi menyukai kue almond. Kenapa? Bukankah kamu sangat menyukainya dulu? Itu karena kamu menyukainya juga dulu. Jadi aku belajar apa yang kamu sukai, tapi sekarang aku tidak lagi menyukai kue itu lagi. Wajah Arka menjadi gelap dalam seketika. Tentu saja ia tahu arti perkataan Elisa. Gadis ini menyukai kue almond karena dirinya yang juga menyukai kue ini, dan jika ia sekarang tidak menyukai kue itu lagi, itu berarti Elisa tak menyukai dirinya lagi. Elisa, apakah kamu masih marah padaku? Kenapa kamu tidak memberikanku kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan menunjukkan ketulusanku? Aku sudah mencarimu selama ini dan hidup dalam penyesalan. Elisa memberikan tatapan dingin pada pria di depannya. Jika saja ia tidak bertemu dengan tunangannya sore tadi, mungkin dia akan goyah pada pernyataan Arka. Arka, apakah menyenangkan membodohiku saat kamu mengatakan hal seperti tadi? Apakah kamu tidak memikirkan perasaan tunanganmu? Aku tidak tahu sejak kapan kamu yang dulu adalah pria berbudi luhur di mataku kini berubah menjadi pria yang buruk. Ekspresi wajah Arka menegang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki tunangan? Kamu kecewa. Aku mengetahuinya. Tatapan dingin Elisa menyakiti hati Arka. Dia mencari tatapan penuh cinta Elisa yang dulu sering ia dapatkan selama 4 tahun pernikahan mereka. Namun kini tak ada lagi jejak dari tatapan itu. Arka masih menolak percaya bahwa tak ada lagi dirinya di hati wanita ini. Elisa, apakah kamu masih peduli padaku? Jadi kamu mencari tahu tentangku. Sebenarnya pertunangan itu hanya kesepakatan bisnis. Jika kamu bersedia menerimaku kembali, maka aku akan membatalkannya. Aku tidak mencari tahunya, tapi aku bertemu dengan ibu dan tunanganmu sendiri. Arka, aku tidak peduli itu pernikahan bisnis atau tidak. Aku tak bisa lagi kembali padamu. Aku hanya ingin memperjelas hal itu malam ini. Setelah mengatakan hal itu, Elisa berdiri pergi, bahkan tanpa menyentuh minuman dan kue yang telah dibelikan Arka padanya. Pria itu masih duduk di tempatnya sambil menatap kursi kosong dan kue almond itu. Aku tidak percaya kamu tak menyukaiku lagi, Elisa. Aku tak akan menyerah padamu. Arka kemudian mengambil kue di meja dan memakannya sendiri. Setelah itu ia kembali ke rumah. Begitu sampai, dia melihat ibunya berada di ruang tamu sambil menatap tas baru hadiah dari Nora. Arka, kamu kembali. Aku sudah menunggumu. Ada apa? Tanya Arka dingin. Dulu dia adalah putra yang patuh dan penyayang, namun kini ia memperlakukan Whitney dengan cara yang dingin sejak ibunya menipu dirinya untuk menceriakan Elisa. Kudengar kamu ingin mempertimbangkan kembali pernikahan dengan Nora. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Pernikahan kalian akan membuat bisnis kita lebih berkembang di sini. Kita bahkan bisa sejajar dengan 4 keluarga paling berpengaruh di Canberra jika bisnis kita berjalan dengan baik. Dia mengadu padamu, Bu.
Kamu mendapatkan hadiah tas itu untuk upah membujukku. Wajah Whitney menegang dalam sekejap. Tentu saja tidak. Tas ini adalah hadiah darinya tanpa imbalan apapun. Aku hanya mengatakan hal ini karena peduli padamu. Arkah kemudian teringat perkataan Elisa tentang pertemuannya dengan Nora dan ibunya. Bu, apakah kamu menemui Elisa dan membuat masalah dengannya? Whitney menelan ludahnya dan ekspresi wajahnya retak. Ia tak menduga Elisa akan dengan cepat mengadu pada putranya. Wanita itu pasti mengadu padamu, kan? Arka berjalan ke arah ibunya dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Whitney mundur selangkah demi selangkah hingga ia menabrak sofa di belakangnya dan jatuh terduduk. Jadi benar, kalian membuat masalah dengannya. Whitney menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Ia paling tahu karakter anaknya karena dia yang telah membesarkan pria ini. Arka terlihat tenang dan bisa menjadi pria yang ramah, namun di balik semua fasad itu, ia menyembunyikan karakternya yang bisa berubah menjadi menakutkan saat marah. Aku tidak membuat masalah dengannya. Kami hanya bersisipan. Kebetulan aku hanya terlibat sedikit perdebatan dengannya, tapi dia adalah pihak yang menang. Aku bahkan tidak bisa membalasnya begitu Kenan datang. Terang Whitney ketakutan. Ia masih ingat bagaimana dirinya yang baru saja lepas dari hukuman menjadi tahanan rumah yang dilarang keluar oleh Arka hingga 2 tahun karena kesalahannya pada Elisa dulu. Itu adalah saat yang paling menyiksa baginya. Arka, kamu jangan tertipu dengan wanita itu lagi. Dia adalah wanita Kenan Edward sekarang. Dia tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Ia sekarang bahkan berubah menjadi gadis yang sombong karena mendapatkan dukungan dari Kenan. Arka tertegun mendengar Kenan adalah kekasih Elisa sekarang. Lalu, apakah kemarahan Kelvin tempo hari padanya? Apakah itu karena dia bertindak atas nama Kenan yang mengira ia telah merayu wanita temannya? Katakan padaku apa yang terjadi sampai Kenan membantu Elisa. Whitney kemudian menceritakan semua yang terjadi. Tentu saja ia melewatkan bagian dirinya dan Nora yang mengganggu Elisa lebih dulu. Arka, lupakan Elisa. Ia sekarang bersama Kenan. Pria itu bahkan tahu Elisa adalah wanita yang telah bercerai dan sama sekali tidak keberatan. Sebaiknya kamu tidak menyinggung pria itu. Fokus saja pada pernikahanmu dengan Nora. Jika semua berhasil, kamu akan lebih kuat dari Kenan. Arka terdiam. Tentu saja ia tahu siapa Kenan. Menurut gosip yang beredar, ia adalah seorang playboy yang sering berganti pasangan. Dia pasti hanya akan mempermainkan Elisa. Bu, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusanku. Aku tahu mana yang terbaik, dan jika kamu membuatku marah, maka aku akan mengirimmu kembali ke Sydney, ancam Arka sebelum naik ke atas dengan wajah yang muram.